Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dan pengurus dari Panti Asuhan Haji Mas Mansur. Ini kami dalam rangka HUT dari komunitas kami, Komunitas Jantung Koroner. Di sini akan berbagi dengan Panti Asuhan Kiai Haji Mas Mansur. Adapun susunan acara untuk hari ini, pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Panitia HUT MC3, yang kedua sambutan dari pengurus asuhan Kiai Haji Mas Mansur. Untuk yang ketiga testimoni, selanjutnya penyerahan bantuan dari komunitas jantung, yang terakhir doa. Untuk pembukaan sudah kami buka. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia HUT MC3 kepada Bapak Sunardi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Yayasan Yatim Piatu Kiai Haji Mas Mansur, dan ya dalam hal ini izin Kiai Hadi Purnomo Hadi. Yang berikutnya yang terhormat kepada Bapak Ketua, Bapak Pengurus Panti Asuhan, Bapak, saya lupa tadi namanya, Bapak Agus Mustafa. Dan yang kami hormati Bapak Ketua MC3 beserta pengurus, dan tentunya yang kami sangat banggakan adik-adik Panti Asuhan Kiai Haji Mas Mansur. Sebelumnya marilah kita ajarkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan sehat, sehingga kita sama-sama bisa hadir di acara yang mulia ini. Tentunya ini tidak lepas dari nilai ibadah silaturahmi. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah syafaat beliau yang akan menyelamatkan kita kelak ketika kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Dan kami sebelumnya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sunardi. Kami ditunjuk sebagai koordinator Hari Jadi Malang Cardiovascular Care ke-10. Adik-adik sekalian, sebelum saya menyampaikan yang lebih lanjut ini, saya tadi ada Bapak Ketua komunikasi sedikit dengan adik-adik para santri tadi itu, terutama santri laki-laki. Saya tanya, adik-adik tadi ada yang namanya Jason. Iya. Ada yang mana? Itu. Jason, ada Jason. Ya, terus ada namanya lagi Kevin. Siapa tadi? Siapa tadi? Yang nama-nama Eropa tadi siapa itu? Siapa? Kepala pengasuh. kamar mandi. Saya Ya. juga pengasuh. Sekarang saya tanya, adik-adik di antara hadir. kawanmu yang ada di sini semuanya yang sekarang juga nggak hadir, ada nggak yang namanya Iya. Nabi? Iya. Ada? Nggak ada ya? Pak Pur. Ya. Kalau kita melihat nama Sunardi, ini pasti dulu itu kehidupannya hampir sama dengan kalian. Latar belakang kami hampir sama dengan kalian. Tapi Gusti Allah telah membimbing saya sehingga sampai saat ini saya
berada di sini sebagai ketua koordinator. Dan sebelumnya adik-adik saya sampaikan, latar belakang saya adalah tentara. Latar belakang saya tentara yang dulu pernah hidup seperti kalian di asrama seperti ini. Banyak sekali kesan dan pesan yang kami tangkap dari dulu sampai sekarang yang tidak bisa hilang dari ingatan, yaitu Gudiken, betul ya? Gudiken ya? Ini nggak Gudiken. Sudah ada yang Gudiken belum? Nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Nggak ada. Nggak ada. Iya, itu ada. Oh, enggak ya? Nggak ada. Dan sampai sekarang pun kalau kami kena Gudiken mental udah siap sekarang ini, nggak ada masalah. Adik-adik sekalian, kami di sini dari MC3 yang orang-orangnya ini perwakilan saja ada 132 kalau nggak salah itu anggota MC3 yang anggotanya rata-rata itu pernah mengidap pernah kena serangan jantung. Pernah dengar serangan jantung ya? Pernah ya? Ya, ini nanti saya menyampaikan ini jangan sampai terjadi kepada kalian semuanya. Dan pada saat proses serangan jantung itu adik-adik ya, kita ini di antara yang hadir ini termasuk yang nggak hadir, kami pernah ada yang kita ini yang pasang ring di jantungnya, dipasang ring untuk melancarkan peredaran darah di jantungnya itu. Ada yang dipasang ring 1, sampai ada yang dipasang 11 ring di sini ini. Dan kemudian ada yang di bypass ini dadanya dibuka, jantungnya diperbaiki. Kita ini. Tapi adik-adik sekalian, ini adalah Allah yang merencanakan semuanya, kita tidak tahu. Yang jelas dengan proses seperti ini udah banyak pelajaran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita nanti kelak menjadi hamba Allah yang baik. Dan adik-adik sekalian, saya juga kepada kalian menyampaikan, dengan latar belakang seperti ini, tugasmu harus tawaduk kepada para ustadz dan ustadz yang ada di sini. Ilmu yang kalian dapat di sini harus betul-betul secara tulus kalian harus dapatkan, harus semuanya diadopsi. Kenapa? Harapannya nanti kelak ke depan negara kesatuan Republik Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut dosa, pemimpin yang ngerti akan halal dan haram, pemimpin yang tahu betul akan akibat melaksanakan perbuatan dosa. Ini harapan kami semuanya. Dan tentunya adik-adik, pengalaman saya pernah merekomendasi ada 2 santri ya. Itu cewek yang dia tahfidz Quran dan sekarang masuk tentara, sekarang mereka tuh pangkatnya yang latar belakang status sosial, kondisi ekonominya memang agak memprihatinkan ya. Kebetulan rumahnya waktu itu kami yang perbaiki waktu itu, ternyata anaknya santri. Dan kemudian ada kesempatan, ada dibuka Bintara Komando Wanita Angkatan Darat, dan 2 itu ternyata hasil tesnya lolos. Salah satu yang poin terbesar adalah tahfidz Quran. Nah, sekarang ini mereka sekarang ada di Mabes TNI, yang satunya dari kedutaan di Dubai sekarang ini. Dan mereka sekarang udah menikah, yang suaminya pangkatnya lebih tinggi, ada yang letkol dan ada yang kolonel. Artinya Allah mentakdirkan dari apa yang pernah mereka perbuat, itulah pahalanya. Harapan kami adik-adik sekalian, kalian betul-betul fokus mencari ilmu. Nah, yang ini saya tanyakan, adik-adik pernah tukaran sama teman nggak? Pernah? Pernah. Di antara teman-teman yang lain pernah nggak berantem sama teman? Sing paling parah itu dipukul pakai apa? Tangan kosong? Ya. Atau pakai alat? Ya. Dek, kalau terjadi sampai ribut berantem itu berarti akhlakul karimah itu perlu bertajam lagi di sini. Ya, jati diri seorang santri harus dipertajam lagi di sini. Karena harapannya apa? Besok melalui kalian Islam ini harus betul-betul terwujud yang Islam rahmatan lil alamin. Kalian yang akan menciptakan. Maaf ya kalau ngomongnya kapan ya. Mau siapkan jadi imam itu anaknya kepingin jadi tentara. Kalian akan menciptakan bagaimana terciptanya Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, tentunya adik-adik, Islam yang rahmatan lil alamin itu tidak akan lahir begitu saja, dan ini harus diciptakan. Siapa yang menciptakan? Kita semuanya.
Dan tentunya doa kami kepada para pengasuh, kepada para kiai yang ada di Yayasan Yatim Piatu ini, yang pertama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang halal dan barokah. Amin. Tentunya yang paling penting adalah ilmunya betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan itu adik-adik kami dari MC3 sedikit menyampaikan sebagai kata pembuka. Sebelumnya marilah kita baca-baca Ummul Quran. Yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin Rois, biasa dipanggil Rois. Saya berasal dari Pamekasan, Madura. Ayah saya meninggal saat saya umur 10 tahun. Sehingga saya tinggal bersama ibu dan adik saja. Lalu saya pindah ke Malang di Panti Asuhan Kiai Haji Mas Mansur saat kelas 5 dan melanjutkan SD di Malang, SD Muhammadiyah 8 Kiai Haji Mas Mansur. Saat ini saya sudah kelas 6. Sekarang saya tinggal di Asrama 2, lokasinya tepat di Pulau Wijen, dan diasuh oleh Kak Afak. Selama di panti saya belajar banyak hal, dapat teman baru, dapat keluarga baru, dan lain-lain. Selama di panti saya bisa mengaji, diajarkan kedisiplinan, ke tata krama, dan lain-lain. Saya sangat bersyukur tinggal di panti. Saya berterima kasih kepada para pengasuh, guru, dan semua bapak ibu donatur yang selalu mendukung kami. Semoga hal ini menjadi bekal untuk saya kelak bisa mandiri berguna bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantung sehat, jantung sehat.